Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait ikatan kovalen. Mari kita mulai. Yang pertama kita review dulu pengetahuan kita yang lalu terkait simbol atau lambang Lewis yang melambangkan suatu lambang unsur yang dikelilingi oleh sejumlah titik, di mana sejumlah titik yang mengelilingi ini merupakan elektron valensi dari unsur tersebut. Jadi contohnya di sini ada magnesium dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2, di mana kalau singkat konfigurasinya gas mulia menjadi Ne 3s2, sehingga di sini jumlah elektron valensi dari Mg sebanyak 2 elektron. Lalu kita gambarkan 2 elektron ini sebagai titik di dalam simbol atau lambang Lewis. Begitupun untuk elektron valensi sulfur, dia punya 6 elektron valensi. Kita tulis kita gambar satu-satu dulu. 1 2 3 4, masih sisa 2, baru kita pasangkan sisa 2-nya. Nah, seperti yang kita tahu, unsur-unsur golongan gas mulia itu adalah unsur yang paling stabil karena konfigurasi elektron valensi atau kulit terluarnya itu terisi dengan 8 elektron kecuali helium. Nah, sedangkan untuk unsur-unsur lain selain golongan gas mulia itu sifatnya reaktif atau tidak stabil. Nah, untuk unsur-unsur yang reaktif atau tidak stabil itu, untuk mencapai kestabilan itu dia harus mempunyai konfigurasi elektron seperti konfigurasi elektronnya gas mulia. Nah, gimana caranya? Yaitu caranya adalah dengan menerima, melepas, atau memakai bersama elektron sehingga mereka nantinya mempunyai elektron valensi sebanyak 8 elektron atau 2 elektron seperti pada helium. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini adalah terkait pemakaian bersama elektron, yaitu nantinya akan terbentuklah suatu senyawa yang disebut sebagai senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen didefinisikan sebagai ikatan yang terbentuk ketika terjadi pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang sama atau berbeda. Nah, terdapat beberapa aturan dalam pembentukan ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen terbentuk apabila terjadi pemakaian pasangan elektron oleh dua atom yang sama atau berbeda. Nah, untuk khusus atom hidrogen, karena dia mempunyai elektron valensi 1, maka untuk kestabilannya nanti dia harus sama dengan konfigurasi gas helium, yaitu dia mempunyai 2 elektron. Nah, di sini contoh pembentukan dari ikatan kovalen HF yang terdiri dari atom H dan atom F. Nah, seperti yang kita tahu konfigurasi atom H adalah 1s1, sehingga dia mempunyai 1 elektron valensi, di mana di sini dituliskan simbol Lewisnya dengan 1 titik. Lalu fluorin dia punya 9 elektron, kita tulis konfigurasinya sehingga dia mempunyai 7 elektron valensi. Jadi di sini ada 7 elektron valensi, lalu kita tulis simbol Lewisnya. Nah, hidrogen agar dia stabil, dia harus sama konfigurasinya dengan konfigurasi gas helium, sehingga dia membutuhkan 1 elektron lagi. Sedangkan fluorin agar stabil, dia harus sama konfigurasinya dengan unsur neon. Sehingga karena unsur neon dia punya 10 elektron atau 8 kan elektron valensinya, maka fluorin juga membutuhkan 1 elektron lagi untuk stabil. Karena atom H dan atom F itu sama-sama membutuhkan 1 elektron, maka 1 elektron di sini dari atom H dan 1 elektron di sini dari atom F itu dia dipakai bersama-sama atau saling menyumbangkan satu sama lain. Nah, hasil sumbangan itu tadi nanti akan dipakai secara bersama-sama sehingga terbentuklah yang namanya ikatan kovalen, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron, satunya dari
atom H, satunya dari atom F. Nah, seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, di sini elektron yang dipakai untuk berikatan di sini disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Yang namanya pasangan berarti dia terdiri dari dua elektron, di mana masing-masing elektronnya dia berasal dari atom yang berbeda. Lalu sedangkan yang di sini elektron-elektron yang ada di sini itu disebut sebagai pasangan elektron bebas, atau yang dimaksud adalah elektron tersebut tidak dipakai untuk berikatan dengan atom lain, hanya dimiliki oleh atom F yang dia tidak berikatan dengan atau tidak digunakan juga dengan atom H, sehingga dia disebut sebagai pasangan elektron bebas. Nah, untuk penggambaran simbolik dari ikatan kovalen ini bisa digambarkan dengan garis tunggal seperti ini yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal, karena dia hanya satu ikatan yang terbentuk antara atom H dan atom F. Nah, karena kalau kita telisik lagi setelah berikatan, maka konfigurasi atom H, karena dia tadi mendapat sumbangan satu elektron dari atom F, maka konfigurasinya menjadi 1s2, sama dengan seperti konfigurasi gas helium. Sedangkan atom fluorin, karena dia juga mendapat sumbangan satu elektron dari atom H, maka dia konfigurasinya menjadi sama dengan konfigurasi unsur neon. Nah, dari sinilah terbentuk senyawa kovalen dari atom H dan atom F yang lebih stabil dibandingkan ketika mereka berada dalam bentuk atom tunggalnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambaran submikroskopiknya. Di sini atom H ketika dia berikatan dengan atom F, maka dia akan bergabung menjadi satu. Nah, di sini terjadi tumpang tindih antara kedua atom yang saling berikatan. Nah, kita bedakan coba dengan gambaran submikroskopik dari pembentukan senyawa ionik. Pada pembentukan senyawa ionik, dia antara kation dan anion itu tidak terjadi tumpang tindih. Kedua kation dan anion ini hanya saling mendekat sampai terjadi gaya elektrostatis, sehingga tidak sampai menempel antara kedua kation dan anion tersebut. Berbeda dengan pembentukan senyawa ikatan kovalen yang dia tadi saling membagi atau memakai bersama elektron yang saling disumbangkan itu tadi, sehingga terjadilah tumpang tindih antara dua atom yang saling berikatan. Lalu di sini gambaran submikroskopik berdasarkan kulit atomnya. Jadi di sini dia atom H dia hanya punya satu elektron dan satu kulit. Lalu untuk fluorin dia punya dua kulit, ini N sama dengan 1 dan di sini N sama dengan 2. Di N sama dengan 1 terisi oleh 2 elektron, sedangkan di kulit N sama dengan 2 atau kulit valensinya terisi oleh 7 elektron. Nah, setelah salah satu elektron valensi di kulit N sama dengan 2 di atom F ini itu disumbangkan dan dipakai bersama dengan satu elektron dari atom H. Jadi dia terjadi tumpang tindih seperti ini antara dua atomnya. Nah, aturan yang kedua yaitu unsur-unsur pada periode 2 yang elektron valensinya kurang dari 4. Di sini khususnya ditekankan pada atom litium, berelium, dan boron, yang dimana ketika atom ini dia berperan sebagai atom pusat. Nah, gimana kita tahunya kalau dia sebagai atom pusat? Umumnya itu kalau dia Li, Be, dan B itu sebagai atom pusat, dalam rumus kimia itu ditulis di paling depan atau sebagai huruf pertama. Nah, ketika dia membentuk ikatan kovalen, pada kulit terluarnya itu boleh terisi kurang dari 8 elektron. Jadi kalau di aturan yang pertama tadi, beberapa unsur itu harus terisi oleh 2 untuk hidrogen,
lalu untuk 8 untuk unsur-unsur yang lain agar stabil. Tapi untuk litium, berilium, dan boron yang dia berperan sebagai atom pusat boleh terisi kurang dari 8 elektron. Di sini contoh senyawanya ada LiCH3, BeF2, dan BCl3. Nah, di sini saya akan mencontohkan terkait LiCH3, di mana kita lihat di sini Li ada di rumus kimia ditulis yang pertama, artinya di sini litium dia sebagai atom pusat, di mana LiCH3 dia tersusun atas 1 atom Li, 1 atom karbon, dan 3 atom hidrogen. Nah, litium tadi dia boleh kan terisi, tidak harus terisi oleh 8 elektron. Nah, litium punya 3 elektron, maka elektron valensinya adalah 1 elektron di sini. Sedangkan karbon dia punya 4 elektron valensi, sehingga agar dia stabil dia butuh 4 elektron lagi. Nah, untuk 1 atom hidrogen di sini seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa untuk stabil dia membutuhkan 1 elektron lagi. Nah, kita lihat dari sini litium tidak harus punya 8 elektron, jadi kita lihat ke karbon. Karbon harus terisi 8 elektron di kulit valensinya. Dia butuh 4. Dan 1 atom hidrogen di sini dia butuh 1. Oleh karena itu terjadi pemakaian bersama dari karbon ini. 1 dia dipakai bersama dengan litium, sedangkan 3 lainnya dipakai bersama dengan 3 atom hidrogen di sini, sehingga akan terjadi ikatan antara LiC lalu atom karbon dengan masing-masing 1 atom hidrogen di sini, sehingga terbentuklah ada 4 ikatan kovalen tunggal. Jadi 1 antara C dan Li, dan 3 lainnya di sini antara C dan hidrogen. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya di sini, hasil akhirnya litium dia konfigurasi elektron valensinya dia menjadi 2 elektron karena tadi dia ada sumbangan pemakaian bersama dengan atom karbon di sini, sehingga dia punya 2 elektron valensi. Sedangkan atom karbon karena dia dapat 3 dari hidrogen dan dapat 1 lagi dari litium, maka elektron valensinya menjadi 8. Sedangkan hidrogen, 1 atom hidrogen di sini punya sumbangan atau mendapat sumbangan pemakaian bersama 1 elektron dari atom C, sehingga elektron valensinya menjadi 2. Nah, aturan yang ketiga adalah unsur-unsur periode 3 atau lebih. Jika dia berperan sebagai atom pusat, itu kulit terluarnya boleh terisi lebih dari 8 elektron. Jadi khusus unsur-unsur periode 3 atau lebih, tapi dia harus menjadi atom pusat. Nah, atom pusat tadi itu dia terdapat di depan rumus kimianya. Jadi di sini ada fosfor, sulfur, atau iodin. Nah, kita ambil contoh dari PF5. PF5 di sini dia tersusun dari 1 atom P dan 5 atom fluorin, di mana 1 atom fluorin dia punya 7 elektron valensi. Di sini digambarkan dengan adanya 7 titik. Sedangkan atom fosfor di sini dia punya 5 elektron valensi. Nah, atom fosfor karena dia sebagai atom pusat, maka dia tidak harus memenuhi aturan oktet. Sedangkan 5 atom fluorin di sini dia harus memenuhi aturan oktet atau harus punya 8 elektron di kulit valensinya. Nah, karena dia sudah punya 7, maka 1 atom fluorin harus akan stabil, dia harus bertambah atau menarik 1 elektron lagi agar stabil. Nah, 1 elektron ini dia dapatkan dari atom fosfor ini tadi, karena atom fosfor ada 5 elektron valensinya dan fluorin juga ada atom fluorin yang membutuhkan masing-masing 1 elektron valensi, maka akan terjadi pemakaian bersama 5
elektron valensi dari atom fosfor ini untuk masing-masing satu atom fluorin, sehingga akan terbentuk sebanyak 5 ikatan kovalen tunggal antara P dan F. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, karena atom fosfor dia mendapatkan 5 sumbangan elektron dari 5 atom, dia mendapatkan 1 sumbangan elektron dari atom fluorin, di mana atom fluorinnya ada 5, maka dia bertambah 5 elektron lagi, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Jadi dia bertambah 5 elektron. Sedangkan atom fluorin dia bertambah 1 elektron, sehingga elektron valensinya dia menjadi 4s2, 2p6. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah ikatannya, di mana ada 3 jenis ikatan. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, di mana melibatkan 1 pasangan elektron dalam 1 ikatan antara 2 atom yang berikatan. Contohnya di sini ada F2 atau HCl. Nah, seperti yang kita tahu, fluorin, 1 atom fluorin di sini punya 7 elektron valensi. Nah, ketika ada 2 atom fluorin yang akan berikatan, di mana masing-masing atom fluorin membutuhkan 1 elektron valensi, maka akan terjadi pemakaian bersama 1 pasang elektron. Jadi di sini satunya dia menyumbangkan ke atom fluorin satunya, sedangkan atom fluorin kedua akan menyumbangkan 1 elektronnya ke atom fluorin yang pertama, sehingga terbentuklah satu pasang pemakaian bersama elektron dalam 2 atom fluorin ini, sehingga terbentuklah 1 ikatan kovalen tunggal. Lalu yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, di mana melibatkan 2 pasangan elektron dalam 1 ikatan. Jadi di sini contohnya ada O2 atau CO2. Di sini saya ambil contoh O2 atau oksigen, di mana oksigen dia punya 6 elektron valensi, sehingga satu atom oksigen ini dia butuh 2 elektron lagi. Di sini juga butuh 2 elektron. Nah, satu atom oksigen yang pertama dia akan mengambil atau menarik 2 elektron dari atom oksigen yang kedua. Begitupun untuk atom oksigen yang kedua akan menarik 2 elektron dari atom oksigen yang pertama, sehingga terjadi 2 pasangan elektron yang akan saling berikatan, sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2 karena terjadi 2 pemakaian bersama pasangan elektron. Lalu yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3, dia melibatkan 3 pasangan elektron dalam 1 ikatan. Contohnya ada N2 atau ikatan antara C dan N pada HCN. Nah, di sini contohnya ada atom nitrogen, di mana 1 atom nitrogen dia punya 5 elektron valensi. Nah, agar dia mencapai kestabilan, maka satu atom nitrogen ini dia membutuhkan 3 elektron lagi, dan di sini juga membutuhkan 3 elektron lagi. Karena dia masing-masing membutuhkan 3 elektron, maka keduanya saling menyumbangkan 3 elektronnya, sehingga terbentuklah 3 pasangan elektron yang dipakai bersama-sama untuk membentuk ikatan kovalen rangkap 3, dan terbentuklah senyawa kovalen N2 seperti itu. Lalu ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini dia didefinisikan sebagai ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi kalau yang kita bahas sebelumnya kan masing-masing atom yang
saling berikatan itu dia menyumbangkan elektronnya. Nah, untuk kovalen koordinasi ini sumbangan elektron hanya diberikan oleh salah satu atom yang terlibat dalam ikatan tersebut saja. Nah, di sini ada molekul NH3 dengan ion H+ yang akan membentuk NH4+. Nah, seperti yang kita tahu di sini, kalau kita tulis molekulnya di atom nitrogen, jadi di atom hidrogen di sini dia sudah mencapai kestabilan, sedangkan atom nitrogen di sini dia punya 8 elektron, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan ion H+ dia tidak mempunyai elektron. Karena apa? Karena awalnya kalau dia dalam bentuk atom H, dia hanya punya 1 elektron. Karena dia membentuk kation yang artinya dia sudah melepaskan 1 elektronnya, jadi elektronnya ini sudah dilepaskan, maka dia tidak punya lagi yang namanya elektron. Nah, untuk dia mencapai kestabilan, dia harus mempunyai konfigurasi elektron seperti konfigurasi gas helium, di mana harus 1s2, sehingga dia membutuhkan 2 elektron untuk stabil. Nah, 2 elektron ini didapatkan dari atom nitrogen. Jadi 2 elektron bebas yang dimiliki oleh nitrogen di sini dia disumbangkan dan dipakai bersama-sama dengan ion H+, sehingga terbentuklah yang namanya ikatan kovalen koordinasi antara atom N di sini dengan atom H. Nah, ikatan kovalen koordinasi bisa dilambangkan dengan tanda panah satu arah, di mana di sini yang artinya tanda panah ke arah H yang artinya elektron disumbangkan dari nitrogen ke hidrogen. Nah, untuk muatannya di sini tetap ada muatannya plus yang didapatkan dari H+ itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya keelektronegatifan. Seperti yang kita tahu, ketika suatu atom dia saling berikatan, maka atom-atom tersebut itu mempunyai kemampuan untuk menarik elektron pada dirinya sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan nilai keelektronegatifan oleh setiap nilai keelektronegatifan yang dimiliki oleh setiap atom, di mana dilambangkan dengan atau diberikan dengan skala Pauling. Di sini sudah tertera dari masing-masing atomnya berapa nilai keelektronegatifan. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam senyawa ionik, senyawa kovalen? Mari kita bahas. Nah, lalu berdasarkan keelektronegatifannya ini, ikatan kovalen terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar, di mana ikatan kovalen nonpolar ini terjadi antara 2 atom yang sama, yang mana nilai perbedaan keelektronegatifannya sebesar 0. Contohnya yang terjadi pada senyawa-senyawa atau molekul diatomik seperti O2, Cl2, dan H2. Seperti yang kita tahu di sini, oksigen, satu atom oksigen dia punya nilai keelektronegatifan sebesar 3,44. Di sini juga 3,44, sehingga perbedaan keelektronegatifannya itu sama dengan 0. Begitupun dengan Cl2 dan H2. Karena dia merupakan atom yang sama, maka perbedaan nilai keelektronegatifannya sebesar 0. Nah, kalau kita lihat gambaran submikroskopiknya, di sini besar ukuran oksigen antara 2 atom oksigen yang berikatan, antara 2 atom Cl yang berikatan dan H yang berikatan, dia mempunyai ukuran yang sama. Karena apa? Karena elektron itu tertarik sama kuat oleh 2 atom yang saling berikatan ini tadi. Kenapa kok dia tertarik sama kuat? Karena dia mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama. Lalu yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar, di mana ikatan kovalen nonpolar ini terjadi antara 2 atom yang berbeda dan dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan antara di atas 0 sampai di bawah 1,7.
Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika perbedaan keelektronegatifannya dia sama dengan atau melebihi 1,7, dia sudah masuk ke ikatan ionik atau senyawa ionik, bukan senyawa kovalen lagi. Tapi kalau dia masih di atas 0 dan di bawah 1,7, dia masih masuk ikatan kovalen, tapi dia sifatnya polar. Ikatan kovalennya dia bersifat polar ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada HBr, HCl, dan H2O. Nah, seperti yang kita tahu di sini atom H dia mempunyai keelektronegatifan sebesar 2,20, sedangkan Br dia mempunyai keelektronegatifan sebesar 2,96. Nah, karena dia keelektronegatifan Br ini lebih besar daripada keelektronegatifan H, maka Br dia mempunyai gaya tarik yang kuat terhadap atom H, sehingga atom H dia mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada atom Br ketika dia sudah berikatan. Nah, selain itu terbentuk yang namanya muatan parsial negatif dan muatan parsial positif. Muatan parsial negatif itu dimiliki oleh atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar. Sedangkan muatan parsial positif dia dimiliki oleh atom yang mempunyai nilai keelektronegatifan yang lebih kecil. Nah, contoh lainnya ada HCl, di sini H2,20. Lalu untuk keelektronegatifan Cl sebesar 3,16. Jadi dapat dilihat jika keelektronegatifan Cl dia lebih besar sehingga dia punya muatan parsial negatif. Lalu untuk yang H dia parsial positif. Untuk H2O kita lihat per ikatannya ya. Jadi di sini ada dua ikatan OH, di mana antara O dan H di sini yang lebih besar keelektronegatifannya adalah O, yaitu sebesar 3,44, sehingga dia punya muatan parsial negatif. Sedangkan atom H dia mempunyai nilai keelektronegatifan lebih kecil, yaitu sebesar 2,20. Oleh karena itu yang menarik lebih kuat itu adalah atom O-nya. Nah, di ikatan kovalen atau senyawa kovalen kita mengenal yang namanya atom pusat dan substituen. Nah, atom pusat di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah umumnya dia ditulis di paling pertama dalam rumus kimia. Jadi kalau CH4 berarti atom pusatnya C, PH5 atom pusatnya P, dan BeCl2 atom pusatnya adalah Be. Lalu kriteria yang kedua, untuk atom hidrogen yang terletak di awal rumus kimia itu bukan atom pusatnya. Jadi atom hidrogen itu tidak pernah berperan sebagai atom pusat. Nah, atom pusatnya yang mana? Atom pusat itu umumnya yang ditulis setelah atom hidrogen pada rumus kimia. Jadi kalau H2O artinya atom pusatnya adalah atom O-nya. H2S atom S-nya yang sebagai atom pusat. Sedangkan H2SE atom pusatnya adalah Se-nya. Lalu kriteria yang ketiga itu pada asam oksi atau asam okso itu yang mengandung atom O ya, senyawa-senyawa yang mengandung atom O, atom pusatnya adalah atom setelah atom hidrogennya. Jadi kalau misal HNO3 maka yang menjadi atom pusat adalah atom N-nya. Lalu H2SO4 artinya yang menjadi atom pusatnya atom S. Lalu HClO yang menjadi atom pusat adalah atom Cl. Lalu untuk substituen sendiri adalah atom yang terikat pada atom pusat. Jadi kalau misal HNO3 maka substituennya adalah atom H dan 3 atom O karena di sini atom O-nya ada 3 ya. Lalu kalau BeCl2 maka substituennya adalah 2 atom Cl. H2SO4 yang menjadi substituen adalah 2 atom H dan 4 atom oksigen. Lalu untuk H2Se yang menjadi substituen itu adalah 2 atom H-nya.
Nah, di sini substituen juga bisa digolongkan lagi menjadi yang namanya atom terminal dan atom jembatan. Nah, untuk atom jembatan dia terikat dengan atom pusat dan substituen yang terakhir. Jadi dia menjembatani antara atom pusat dan atom terminal. Sedangkan atom terminal di sini dia bisa langsung terikat oleh atom pusat, tetapi dia tidak mengikat atom lagi. Jadi dia terakhir yang terikat oleh atom pusat, itu yang namanya atom terminal. Nah, di dalam ikatan kovalen ini kita juga mengenal yang namanya muatan formal. Muatan formal ini nanti kita gunakan untuk menentukan kestabilan dari suatu struktur senyawa kovalen. Nah, dalam menghitung muatan formal itu dia harus memiliki struktur Lewis terlebih dahulu yang benar. Nah, untuk rumusnya di sini adalah Qf muatan formal sama dengan elektron valensi dikurangi jumlah elektron dari semua PeB pada atom. Jadi berapa jumlah elektron yang ada pada pasangan elektron yang berikatan yang bebas, lalu dikurangi setengah dari jumlah elektron dari elektron yang dipakai untuk berikatan. Nah, di sini muatan formal tadi seperti yang saya bilang dijadikan indikator kestabilan dari molekul atau ion poliatomik, dan nilainya yang paling stabil itu kalau bisa dia bernilai 0 atau positif kecil. Positif kecil di sini misal -1 atau positif +1 atau negatif kecil seperti -1. Nah, di sini contohnya menghitung muatan formal dari BF3. Kalau kita ini misalkan struktur Lewisnya sudah benar seperti ini, BF3 dia boron mengikat 3 atom F. Nah, kita akan menghitung muatan formal dari atom boron terlebih dahulu, di mana elektron valensi dari atom boron itu adalah 3, lalu jumlah elektron bebas pada atom boron adalah 0 karena dia tidak mempunyai elektron bebas ya di sini, makanya 0. Lalu elektron yang berikatan, jadi kalau kita gambarkan di sini kan seperti ini. Nah, di sini elektron yang dipakai untuk berikatan dari atom boron adalah sejumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya setengah kali 6, sehingga didapatkan muatan formal dari atom boron sebesar 0. Lalu muatan formal dari atom fluorin, ini menghitungnya 1 ya, 1 atom fluorin. Jadi elektron valensi dari atom fluorin adalah 7. Lalu jumlah elektron yang bebas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi -6, setengah kali elektron dipakai untuk berikatan sejumlah 2, jadi setengah kali 2 sama dengan 0. Itu untuk muatan formal dari atom boron dan atom fluorin pada molekul BF3. Lalu di sini ada contoh muatan formal pada ion poliatomik BF4-. Jadi di sini dia punya muatan negatif 1. Nah, untuk struktur Lewisnya seperti ini. Lalu kita akan menghitung muatan formal dari atom B dan F. Nah, untuk di sini diketahui muatan ion di sini juga merupakan jumlah dari muatan formal dari semua atom yang ada di molekul tersebut. Nah, di sini muatan formal dari boron, elektron valensinya 3, jumlah elektron bebasnya ada 0 karena semua elektron dipakai untuk berikatan. Lalu jumlah elektron yang berikatan di sini ada 8. Jadi setiap satu ikatan ini terdiri dari 2 elektron. Maaf, di sini yang benar adalah 8 ya. Setengah dikali 8 sama dengan 4, maka 3 min 4 sama 3 min 4 sama dengan min 1. Lalu di sini untuk fluorin, di sini elektron valensinya ada 7 dan ini jumlah elektron bebasnya dia ada 6 untuk satu atom fluorin. Di sini ngitungnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini setengah kali
elektron yang dipakai untuk berikatan di sini ada 2, sehingga dihasilkan muatan formal dari fluorin adalah 0. Nah, didapatkan muatan ion ini adalah dari -1 plus 0, makanya muatan ion dari BF4 itu adalah -1, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi ini nantinya kita gunakan dalam penentuan struktur Lewis juga, di mana bilangan koordinasi menyatakan jumlah dari PEI atau pasangan elektron ikatan, PEB pasangan elektron bebas, serta ETB elektron tidak berpasangan yang terdapat di kulit valensi atom. Nah, untuk rumusnya BK untuk atom pusat, jadi BK ini untuk atom pusat saja ya, yaitu setengah kali elektron valensi dari atom pusat tersebut ditambah elektron yang didonorkan oleh substituen dikurangi dengan muatan. Nah, elektron yang didonorkan oleh substituen ini meliputi substituen dari atom H, F, Cl, Bri, OH, serta O untuk yang terminal. Nah, banyaknya elektron yang didonorkan itu umumnya bernilai 1, kecuali untuk atom O terminal itu bernilai 0. Nah, di sini contohnya, berapakah bilangan koordinasi atom pusat pada senyawa CCl4. Nah, di sini untuk CCl4 atom pusatnya adalah atom C, sedangkan substituennya adalah atom Cl. Nah, untuk BK dari atom pusat karbon sendiri yaitu setengah dikalikan elektron valensi atom karbon. Jadi elektron valensi atom karbon itu ada 4, dan jumlah atom Cl, di sini jumlah atom Cl-nya ada 4 ya. Jadi 4 dikalikan elektron yang didonorkan oleh Cl, tadi elektron yang didonorkan oleh Cl bernilai 1, jadi 4 kali 1 men muatan. Jadi karena di sini CCl4 dia tidak bermuatan, maka muatannya bernilai 0, sehingga didapatkan BK atau bilangan koordinasi dari atom karbon bernilai 4. Selanjutnya untuk NH4+. Di sini NH4+, atom pusatnya adalah N, substituennya adalah H. Nah, di sini maksudnya BK atom N ya. Nah, BK atom N di sini adalah setengah dari elektron valensi atom N yaitu 5 ditambah jumlah atom H. Di sini jumlah atom H-nya ada 4 dikali elektron didonorkan ada 1 men muatan. Jadi muatannya di sini ada +1, sehingga muatannya di sini +1. Maka didapatkan nilai BK dari atom N yaitu sebesar 4. Nah, di sini ada beberapa aturan yang digunakan dalam menulis struktur Lewis. Kita langsung ke contohnya. Yang pertama, contoh struktur Lewis dari CH4. Nah, tahap yang pertama kita harus menentukan dulu atom pusatnya. Di sini atom pusat dituliskan di rumus kimia huruf yang pertama, berarti di sini atom pusatnya adalah atom karbon. Yang kedua adalah menghitung BK atom pusat, jumlah PEI dan jumlah PEB. Nah, BK atom pusat tadi pakai rumus setengah elektron valensi C. Lalu di sini karena substituennya adalah fluorin, maka jumlah atom fluorinnya ada 4. 4 dikali elektron didonorkan atom fluorin, di sini ada 1 men muatannya. Karena dia tidak bermuatan, maka muatannya adalah 0, sehingga BK atom pusat karbon itu bernilai 4. Nah, karena atom C ini mengikat 4 atom fluorin, maka pasangan elektron ikatannya ada 4, sehingga PEB di sini rumusnya adalah BK min PEI. 4 dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga senyawa atau molekul CH4 di sini dia tidak punya pasangan elektron bebas. Dia hanya punya 4 pasangan elektron ikatan.
Selanjutnya menuliskan kerangka struktur Lewis. Nah, karena tadi atom C mengikat 4 karbon, maka struktur atau kerangka struktur Lewis dari CH4 adalah seperti ini. Ada atom karbon sebagai atom pusat dan mengikat 4 atom fluorin. Lalu langkah yang keempat, menambahkan elektron pada substituen selain atom hidrogen sehingga substituen tersebut memenuhi aturan oktet. Jadi karena di sini ya untuk satu atom fluorin kalau dia berikatan dengan C tadi dia sudah punya 2 elektron sehingga menambahkan 6 elektron lagi di setiap atom fluorin sehingga memenuhi aturan oktet. Ini hanya diperuntukkan untuk substituen saja. Untuk atom pusat tidak ditambahkan elektron bebas. Lalu tahap yang kelima adalah menghitung muatan formal semua atom. Jadi di sini dihitung muatan formalnya dari atom C, lalu menghitung muatan formalnya dari atom F. Ketika sudah ketemu muatan formalnya 0 dari C 0, lalu dari F 0, maka dianggap molekul CF4 dengan struktur Lewis seperti ini itu dia sudah stabil karena muatan formal, baik muatan formal maupun muatan ionnya dia sudah sesuai, sehingga struktur Lewis yang benar dari CH4 adalah seperti ini. Selanjutnya contoh yang kedua adalah struktur Lewis dari POF3. Di sini tahap yang pertama tadi sama menentukan atom pusat. Atom pusatnya adalah atom P di sini. Lalu yang kedua menghitung BK atom pusat, jadi menghitung BK atom P menggunakan rumus itu tadi. Karena di sini ada 2 substituen, ada substituen O dan substituen F, maka di sini nanti jumlah atom O dikali elektron yang didonorkan. Jadi karena di sini bukan di sini atom O-nya merupakan atom O terminal, jadi dia tidak mengikat lagi ke atom lainnya, maka jumlah elektron yang didonorkan yaitu sebesar 0. Lalu jumlah atom F di sini ada 3, elektron yang didonorkan itu 1 dikurangi muatannya sehingga didapatkan BK atom pusat P itu sebesar 4. Lalu karena atom P mengikat 1 atom O terminal dan 3 atom F, maka jumlah PEI atau pasangan elektron ikatannya 4 sehingga didapatkan jumlah PEB-nya atau nilai PEB-nya sebesar 0 sehingga dia molekul POF3 ini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Lalu tahap yang ketiga yaitu menuliskan kerangka struktur Lewis-nya. Jadi atom P sebagai atom pusat, lalu dia mengikat 3 atom F dan 1 atom O. Langkah keempat yaitu menambahkan elektron pada substituen tadi, jadi ditambahkan sebesar 6 elektron untuk setiap atom F dan 1 atom O di sini sehingga memenuhi aturan oktet. Nah, setelah itu kita menghitung muatan formal semua atom. Jadi di sini ada muatan formal atom B, muatan formal atom F serta muatan formal dari atom O. Nah, di sini ingat ya, di sini muatan formal atom F di sini hanya untuk 1 atom F ini tadi. Nah, kalau kita lihat didapatkan muatan formal atom P itu +1, sedangkan muatan formal atom O itu adalah -1. Nah, kita ingat lagi kalau muatan formal itu tadi juga sebagai indikator untuk kestabilan suatu molekul. Kalau bisa dibuat 0 maka harus dibuat 0. Nah, kita coba membuat 0 dari muatan formal atom P dan O, apakah bisa? Nah, kalau kita tambahkan, jadi kan yang tadi yang tidak 0 adalah antara P dan O, sehingga misal kita tambah ikatan di sini 1 ikatan kovalen lagi. Jadi untuk merubah muatan formal itu bisa ditambahkan 1 ikatan lagi, karena di sini 1 ikatan lagi yang dipakai 2 elektron, maka awalnya di sini ada elektron bebas di sini, itu dia dipakai untuk berikatan dengan
P. Setelah itu kita hitung lagi muatan formalnya, muatan formal dari P dan muatan formal dari O. Ternyata dengan mengubah ikatan P dan O menjadi ikatan kovalen rangkap, didapatkan muatan formal dari P dan muatan formal dari O itu bernilai 0. Dan muatan ionnya kalau kita jumlahkan semua itu juga 0, sehingga struktur Lewis dengan ikatan kovalen rangkap antara P dan O ini dianggap lebih stabil karena dia muatan formal dari P dan muatan formal dari O bisa bernilai 0. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.